Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Al-Mubarak, biasa dipanggil Ahmad. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Implementasi doa kedua orang tua berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat 24 dan pengaruhnya terhadap kesuksesan anak di MTS kelas 8 semester 2. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya meyakini bahwa doa orang tua itu atau variable X yang saya gunakan memiliki peran penting dalam membentuk kesuksesan anak atau variable Y, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun kehidupan duniawi. Nah, dalam perspektif Islam, doa orang tua memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan dianggap mustajab, sebagaimana tersurat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang memerintahkan anak untuk berbakti, menghormati, dan mendoakan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Nah, apa itu doa kedua orang tua? Doa berasal dari bahasa Arab, yaitu doa. Dalam Al-Quran, banyak sekali kata doa ini diulang dan memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi intinya sama. Salah satunya al-istighosah, yaitu artinya memohon pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa. Sedangkan doa kedua orang tua menurut Ibnu Taimiyah adalah refleksi kasih sayang yang menghubungkan anak dengan kekuatan ilahi, memberikan perlindungan dari mara bahaya, dan memudahkan jalannya menuju kesuksesan. Nah, Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayati ziyarata li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, "Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng urusanku, perbaiki duniaku yang menjadi tempat hidupku, dan perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kelangsungan hidup sebagai penambah segala kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari segala keburukan bagiku." Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut bahwa kita disyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah, mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi lebih baik. Selalu meminta kepada Allah agar kita dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Juga selalu meminta agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik. Nah, doa tersebut itu berisi harapan agar kita ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, dan mengampuni kesalahan selama hidup di dunia. Nah, apa itu sukses dunia akhirat bagi seorang anak? Nah, kesuksesan dunia akhirat yang pertama ada duniawi, yaitu saat seseorang dapat melampaui diri sendiri atau self-transcendence, juga memiliki motivasi yang kuat dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Yang terakhir, dalam duniawi, menggapai sesuatu yang telah diinginkan dan secara subjektif merasa berhasil, puas, dan bermakna. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, kesuksesan anak dapat dilihat dari berbagai sumber, seperti tafsiran Al-Quran. Berikut hal yang menjadi puncak kesuksesan anak di dunia maupun di akhirat menurut pendapat Islam. Yang pertama, membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, baik berupa tauhid, kenabian, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Orang-orang yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah serta takut kepadanya. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan setiap hal yang tidak memiliki nilai kebaikan sedikit pun. Juga orang-orang yang tidak akan pernah melupakan kedua orang tuanya sampai kapanpun, dan selalu mendoakannya yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 sebagai berikut. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku dan mendidik aku pada waktu kecil. Nah, pesan moral yang ada dalam Quran surah Al-Isra ialah yang pertama, seseorang dianggap berhasil ketika ia memiliki kerendahan hati, kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua. Yang kedua, seseorang mencapai puncak kesuksesan sejati ketika mendapatkan ridho Allah melalui ridho orang tua, sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini. Nah, doa dalam ayat ini menandakan bahwa hubungan kasih orang tua adalah jalan menuju rahmat Allah. Nah, rahmat inilah yang menjadi kunci kebahagiaan dan keberhasilan abadi di dunia dan di akhirat. Nah, apa sih hubungan antara doa orang tua terhadap kesuksesan anak? Yang pertama dalam aspek dunia. Nah, doa orang tua itu dapat membawa keberkahan dalam rezeki, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan anak dalam karir maupun usaha. Dalam aspek akhirat, doa orang tua mendorong anak untuk tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dalam aspek psikologis, anak yang tahu orang tuanya mendoakan dia akan merasa didukung oleh kedua orang tua. Yang terakhir ada dari aspek spiritual. Doa orang tua itu dapat menumbuhkan ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. Nah, simpulannya, makna doa kedua orang tua itu terhadap kehidupan anak sangatlah mendalam karena merupakan wujud kasih sayang dan perhatian spiritual yang menjadi sumber keberkahan, kemudahan, serta perlindungan dalam hidup. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang menekankan pentingnya birrul walidain atau kewajiban anak untuk berbakti, menghormati, dan mendoakan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Fazil Barok, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.